mau hadir, katanya dulu waktu awal persidangan juga mau menunjukkan ijazahnya, tetapi sampai hari ini mungkin sudah detik-detik akhir pembuktian itu kita tidak pernah diperlihatkan ijazah yang asli yang dipegang oleh Pak Jokowi. Dan hal ini sebenarnya di dimensi lain, di dimensi agenda sidang Citizen Lawsuit ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta digelar pada Selasa 3 Maret 2026. Jokowi dalam hal ini tidak akan menunjukkan ijazah aslinya dalam persidangan. Informasi tersebut disampaikan oleh kuasa hukumnya YB Irfan saat ditemui di PN Surakarta. Untuk selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo dengan rekan Ahmad Syarifuddin. Selamat malam rekan Ahmad. Ya, selamat malam. Baik rekan, apa alasan Jokowi tidak menunjukkan ijazah aslinya dalam gelaran sidang kali ini? Ya, mantan Presiden Jokowi tak akan menunjukkan ijazah aslinya di sidang Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Dan kuasa hukumnya, YB Irfan mengemukakan permohonan pinjam pakai barang bukti ditolak oleh penyidik Polda Metro Jaya yang saat ini memegang ijazah tersebut. Dan namun meski tak mengajukan bukti ijazah, ia menolak dianggap ijazah tersebut tidak ada. Ia akan menyampaikan bahwa ijazah tersebut saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya. Dan pihaknya akan mengajukan bukti berupa surat permohonan pinjam pakai hingga jawaban oleh penyidik Polda Metro Jaya yang menolak permohonan tersebut di persidangan mendatang. Dan sementara itu, Baik, silakan dilanjutkan rekan. Ya, sementara itu kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetya menilai Jokowi tidak konsisten dengan tidak dihadirkannya ijazah ini. Menurutnya Jokowi sempat berkata akan menunjukkan ijazah jika diminta pengadilan. Terakhir sidang ditunda karena hakim ketua berhalangan hadir. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pengajuan bukti tambahan. Kemudian bagaimana tanggapan dari pihak penggugat merespons sikap Jokowi tersebut? Ya, dari pihak penggugat tentu saja merasa hal ini tidak semestinya terjadi karena dari awal persidangan dari pihak penggugat menginginkan agar ijazah Jokowi tersebut ditunjukkan di persidangan. Dan menurut mereka ijazah ini seharusnya tidak sulit untuk ditunjukkan karena salah satu yang menjadi tergugat juga yaitu Kepolisian Republik Indonesia, yang mana saat ini ijazah tersebut berada dalam penguasaan pihak kepolisian. Kemudian kapan sidang lanjutan ini digelar rekan dan apa saja agendanya? Ya, sidang lanjutan akan digelar pada pekan depan pada hari yang sama, yaitu Selasa tanggal 10 Maret 2026, dan agenda sidang ke depan yakni pengajuan bukti tambahan yang nanti akan disampaikan dari masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat. Terima kasih rekan Ahmad dan selamat bertugas kembali. Melakukan validasi terhadap bukti-bukti para pihak yang saat ini sudah di-upload melalui ekor. Jadi itu yang disampaikan. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau dari kuasa hukum tergugat sendiri menanggapi penundaan ini seperti apa? Menurut saya penundaan merupakan hal yang lazim. Ada kalanya suatu perkara ketika ketua majelis tidak bisa hadir, cukup diwakili oleh hakim anggota dengan pertimbangan karena bukti surat toh akhirnya dari pihak hakim yang semula tidak hadir pada saat bukti itu diajukan, akhirnya juga bisa memberikan suatu penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam rangka membuat suatu pertimbangan. Nah, namun karena perkara ini mungkin majelis hakim menilai perkara yang mendapatkan atensi atau perhatian publik, dan untuk menghindari jangan sampai ketika di dalam putusan nanti ada pihak-pihak yang merasa putusan tersebut dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan karena tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan, kemudian mencoba untuk mencari celah-celah di mana
tindakan-tindakan yang seharusnya tidak terjadi. Sedianya tambahan bukti apa yang dibawa? Bukti yang kami ajukan ada bukti permohonan kepada Polda Metro Jaya mengenai barang bukti berupa ijazah kehutanan UGM yang telah dilakukan penyitaan dalam rangka pemeriksaan tingkat penyidikan terhadap Bapak Roy Suryo sebagai tersangka dan kawan-kawan. Kemudian yang kedua, bukti tanda terima bahwa benar surat permohonan bon pinjam pakai tersebut telah diterima oleh Polda Metro Jaya melalui staf Direskrim. Kemudian yang ketiga, jawaban yang disampaikan oleh pihak Direskrim atas permohonan kami yang pada intinya permohonan tidak bisa dikabulkan dengan alasan bahwa barang bukti tersebut saat ini masih dipergunakan untuk kepentingan penyidikan, bahkan sampai pada prapenuntutan atau istilah yang dikenal di dalam hukum acara sedang dalam tahap penelitian oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI. Itu artinya di sidang mendatang tidak akan dihadirkan ijazah Pak Jokowi. Bukti tersebut tidak mungkin kami ajukan, akan tapi kan tidak bisa dimaknai dengan tidak diperlihatkan adanya bukti ijazah asli berarti tidak ada ijazah, melainkan di dalam surat jawaban tersebut telah diuraikan secara nyata bahwa itu tidak dikabulkan oleh karena masih dipergunakan untuk kepentingan penyidikan, bahkan untuk penelitian. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengingat berkas tersebut saat ini sudah dilimpahkan meskipun belum P21. Oke. Jadi ada beberapa bukti yang nanti kami susulkan, tambahkan. Apa itu Mas bukti? Nanti aja, setelah nanti kami ajukan ke persidangan, nanti kami akan jelaskan. Sebenarnya hari ini ada sebuah kejutan yang sudah kami siapkan, tapi semoga hari ini majelisnya komplit ya, jadi sidangnya tidak ditunda. Harapan kami seperti ini, karena kami sudah mempersiapkan. Sepil Mas kejutannya Mas? Kejutannya mungkin jarang dipakai di acara peradilan di Indonesia ya. Tapi karena ini juga kami berdasarkan hukum acara perdata, BW dan lain sebagainya kan, makanya ya ini kita tempuh juga. Kan dari pihak tergugat kan kemarin sempat mengajukan agar pinjam pakai ijazah itu, tapi sampai sekarang belum dihadirkan. Nah itu mungkin ada tanggapan Pak? Ya kita hanya menanggapinya kan begini, kalau kuasa hukum itu memberikan nasihat hukum, memberikan arahan dan lain sebagainya, itu kan semuanya tergantung pada prinsipal. Jadi dalam hal ini prinsipal yang kita ketahui Pak Joko Widodo kan memang tidak konsisten ya. Jadi dari sejak awal dulu ngomong katanya kalau digugat di Pengadilan Negeri Solo katanya mau hadir, katanya dulu waktu awal persidangan juga mau menunjukkan ijazahnya, tetapi sampai hari ini mungkin sudah detik-detik akhir pembuktian itu kita tidak pernah diperlihatkan ijazah yang asli yang dipegang oleh Pak Jokowi. Dan hal ini sebenarnya di dimensi lain, di dimensi pidana, yaitu yang sedang ditempuh oleh Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini akan menyulitkan bagi para penyidik. Jadi penyidik itu kan sekarang kan ditekan dari masyarakat. Ini ijazahnya asli atau palsu? Kalau memang asli ya dipertunjukkan. Sebenarnya bisa dipertunjukkan di sini, tetapi tidak mau ditunjukkan.